Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Kami dari kelompok Belanda akan menjelaskan kedatangan Belanda ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eva, nama saya Nataya, Nama saya Milton Jeski. Nama saya Bagja. Nama saya Stefan Rutsega. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara, Portugis sudah memasuki wilayah Kepulauan Nusantara tahun 1511. Kemudian sampai ke Maluku tahun 1521. Begitu juga Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. Tetapi Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596. Mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Berusaha untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal revolusi 80 tahun. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda terus berkembang dan juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon karena Belanda merasa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Mereka mulai mencari jalan untuk pergi ke tanah India. Sebenarnya baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. Pada tahun 1594, William Barents mencoba berlayar untuk mencari tanah India melalui daerah Kutub Utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai di Pulau Timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air di Kutub Utara sedang membeku, lalu terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Kedatangan pertama bangsa Belanda di Indonesia diawali dengan 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa sampai Bali. Namun, Cornelis de Houtman ini dikenal sebagai kapten kapal yang berperilaku buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1567 dengan membawa serta banyak berisi rempah-rempah. Kedatangan kedua, ekspedisi penjelajahan berikutnya dipimpin oleh Jacob Van, lalu sampai di Nusantara dan mendarat di Banten pada tahun 1598. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal pemerintahan Republik Belanda, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Berbeda dengan Houtman, Van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Kedatangan ketiga. Pada tahun 1601, sebanyak 14 buah kapal dari Belanda kembali datang ke Nusantara. Belanda sangat berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan daerah di Nusantara. Mereka belajar dari kesalahan Portugis dan Spanyol hingga akhirnya Belanda terbilang cukup sukses memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dari ketiga gelombang kedatangan ini memunculkan persaingan dagang antara perusahaan-perusahaan Belanda. Apalagi orang-orang Belanda secara rutin mengirimkan kapal dagangnya ke wilayah Nusantara. Persaingan ini yang mendorong terbentuknya Persatuan Dagang Belanda yang disebut Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602.